Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama untuk memulai ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang disusun oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Mari kita sama-sama dengan memulai Al-Fatihah kepada mu'alif. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sani utawi bab kang nomor loro iku fi adabil muta'alimi, ing dalam menjelaskan tata krama muta'alim. Muta'alim itu orang yang belajar. Fi nafsihi, ing dalam awak diwini muta'alim. Wa fihi, lan iku tetep ing dalam al-babus sani asratu anwa'in utawi 10 pira-pira macam minal adabi saking pira-pira tata krama. Bab yang kedua yaitu menjelaskan tentang tata krama seorang santri. Tata krama muta'alim bisa diartikan santri, bisa diartikan pelajar. Fi nafsihi, pada dirinya sendiri. Jadi tata krama seorang santri, seorang murid kepada dirinya sendiri. Wa fi asratu anwa'in minal adab, dan ini ada 10 macam tata krama. Jadi seorang santri itu harus punya 10 macam tata krama supaya di dalam melaksanakan thalabul ilmi itu bisa berhasil. Al-awwalu tawi kang pertama iku ayub bohiro, yento mensucikan sopo muta'alim, mensucikan kolbahu ing hatinya muta'alim, mensucikan min kulli ghasin saking saben-saben yang membujuk, wadanasin lan kotor, wahilin lan unek-unek jelek, wahasadin lan dengki, wasu'i aqidatin lan alani. Ala itu artinya jelek, jeleknya akidah, keyakinan, wasu'i khulukin lan jeleknya tata krama. Jadi yang pertama, seorang santri itu ayyutahhira qalbahu, harus mensucikan hatinya. Jadi pada saat sudah niat untuk thalabul ilmi, niat pesantren, niat sekolah, niat ngaji, itu hatinya harus dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Min kulli ghasin, dari semua yang membujuk, yang merayu. Biasanya orang thalabul ilmi kan males, merayu, mungkin ngapain ngaji, ngapain sekolah, itu harus dihilangkan, dilawan. Mingkuli ghasin, wadanasin, dan kotor, mungkin pikiran-pikiran yang kotor, wahilin, dan unek-unek yang jelek. Gak usah mikirin yang macem-macem, nanti saya ngaji mau jadi apa, udah pokoknya ngaji thalabul ilmi, menghilangkan kebodohan. Wahasadin, dan dengki, kalau ingin berhasil, itu di dalam thalabul ilmi jangan ada rasa hasad, rasa dengki dengan kawan-kawannya, apalagi dengan gurunya, wasu'i aqidatin, jeleknya akidah, dan tata krama. Itu juga harus bertata krama yang baik. Tata krama dengan sesama kawan, tata krama dengan yang lain-lain. Supaya apa? Harus membersihkan hati itu supaya apa? Liyaslah, supaya patut atau pantes sapa muta'alim bidzalika kelawan mengkunu ayyutahhira qalbahu, pantes liqabuli ilmi, maring menerima ilmu, wahibdihi, lan menjaga atau menghafal ilmu. Nah ini, kalau orang bisa mensucikan hatinya dari ghasin, dari danasin, dari ghilin, dan lain sebagainya, maka pantaslah orang itu untuk mendapatkan ilmu dan bisa hafal yang baik. Makanya anak-anak kalau ingin hafalannya bagus, ilmunya cepat nempel, itu jangan suka punya unek-unek jelek, jangan hasut, jangan budi pekertinya yang aneh-aneh, harus budi pekertinya yang bagus, akhlak yang baik, baik dengan orang tua, dengan gurunya, dengan sesama kawan, dan dengan siapapun juga. Wal itla'i, lan meyakinkan ala daqaiqil ma'ani, menekotkan ala daqaiqil ma'ani, ngatasi lembutnya
lembut-lembutin maknanya ilmu. Ya. Jadi nanti bisa mendapatkan makna-makna yang rahasia dalam ilmu. Wal fahmilan faham li ghawamidihi maring rahasia ni ilmu. Nah ini kalau belajarnya itu bisa punya akhlak yang baik, hatinya bersih, mencari ilmu hanya semata-mata karena mencari ridho Allah, menghilangkan kebodohan, bukan yang macam-macam, insya Allah nanti akan mendapatkan rahasia-rahasia ilmu dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ilmu, bahkan akan mendapatkan dakoi itu lembut-lembutannya, sekecil-kecil ilmu itu akan bisa diperoleh. Asani tawi nomor loro iku ayuksina yen to memperbaiki sapa mutalim an-niyata ing niat fitola bil ilmi ing dalam mencari ilmu. Biayak sida kelawan yen to menyengaja sapa mutalim bihi kelawan ilmu, ya bi kelawan ilmu wajhallahi azza wa jalla ing ridhoni Allah azza wa jalla. Ini. Jadi yang kedua, tata krama santri yang kedua itu ayuksina niyata, harus memperbaiki niatnya. Pada waktu thalabul ilmi itu niatnya dipasang yang bagus ya. Biar apa? Kok niatnya jadi bagus ya? Supaya diantaranya itu ya tujuan niat tari ilmu itu yaksida wajhallahi azza wa jalla, dalam rangka untuk mencari ridho Allah azza wa jalla. Pokoknya aku thalabul ilmi supaya aku untuk ridhoni Gusti Allah. Saya belajar ilmu supaya saya mendapatkan ridho Allah. Gitu. Kalau udah mendapatkan ridho Allah, ya nanti apapun dimudahkan oleh Allah. Ya, derajatnya dinaikkan oleh Allah, dicintai oleh semua makhluk, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu ya. Ini kalau niatnya mencari ridho Allah. Jadi jangan mencari yang tujuan sekedar dunia. Kalau nanti mencari ilmu tujuannya hanya sekedar dunia, nanti dunianya nggak dapat, dia gerutu gitu. Kalau orang sudah mendapatkan ilmu ridho Allah, pasti dunia itu akan dapat. Nah, ini. Wal amala lan amal di kelawan ilmu. Nah, niat mencari ilmu itu dipasang niatnya, ya kalau sudah punya ilmu diamalkan. Jangan sampai ilmu itu ditumpuk-tumpuk banyak tapi nggak pernah diamalkan. Wa ihya asyariati, dan pasang niat lagi ihya asyariati, untuk menghidupkan syariat. Hidupkan syariat. Supaya apa? Di lingkungan saya supaya banyak yang ibadah, ya syariatnya nampak. Ya makanya santri itu kalau nanti sudah di rumah, udah menetap di rumah, atau dalam bahasa pondok namanya udah boyong, ya, yaitu ihya'us syariat itu apa? Tampakkan kalau kita ini memang santri, tunjukkan akhlakul karimahnya, bagaimana bisa menghidup di masjid di sekitarnya, kemudian PHBI-nya bisa dihidupkan yang mungkin di daerah-daerah tertentu yang tidak jalan. Itu termasuk yang syariat, menghidupkan syariat. Watanwiro qalbihi, lan menerangi hatinya muta'alim. Nah, dengan ilmu nanti hatinya kan terang itu ya. Karena al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Maka orang yang berilmu insya Allah bercahaya. Al ilmu nurun wa nurullahi la yudalil asi. Maka orang yang ingin mendapatkan cahaya Allah, ya, hatinya itu harus betul-betul thalabul ilminya mencari ridho Allah, tinggalkan kemaksiatan. Karena maksiat itu akan menutup cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tahliyata batinihi, dan menghiasi batinnya mutalim. Batin itu hati. Wa taqarraba, lan mendekat minallahi ta'ala, saking Allah Ta'ala. Nah, kalau orang sudah dapat ilmu, tujuannya apa? Supaya kita lebih dekat dengan Allah. Nah, kalau udah dekat dengan Allah kan, ya masa sih Allah akan melantarkan kita kan? Ini kan? Karena Allah, ya. Wala yaqsida, lan orang menyengaja sapa mutalim bi kelawan ilmu al-i'rada, ing tujuan ad-dunya wiyata, ing dunia. Jadi mencari ilmu itu jangan hanya semata-mata untuk tujuan dunia. Aku belajar
ngaji pinter supaya saya nanti bisa geser Pak Ustadz yang di kampung, ya, atau nanti saya bisa ceramah menjadi orang hebat terkenal. Nggak usah, ya, nggak usah. Pokoknya belajar ridho Allah supaya kita dekat dengan Allah. Masalah nanti jadi apa itu bukan tujuan utama, ya. Minta silir yasati umpamanya, tujuan mencari ilmu itu apa? Minta silir yasati agar apa? Menjadi pemimpin. Nggak usah biar jadi pemimpin. Wal jahilan pangkat, wal mali lan harta. Oh, saya tak ngaji pinter, sekolah pinter biar saya jadi pangkatnya tinggi, jadi orang kaya, ya, nggak usah. Wa mubahatal akroni, dan apa namanya, ngungguli itu artinya apa? Wal mubahatal akroni, ngungguli piro pro konco, artinya bagaimana supaya saya itu di atas kawan semua, ya. Di kawan-kawan saya itu supaya di bawah saya semua, nanti tunduk dengan saya semua. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Wa ta'dhiman nasilan, oleh mengagungkan manusia laha mari muta'alim, wa nahwi dzalika sepadane mengkono tahsilir riasa. Jadi yang kedua ini, pasang niat yang baik, tolabul ilmi ini tujuannya mencari ridho Allah, kemudian ilmunya diamalkan, ihya'us syariat, menghidupkan syariat yang ada di masyarakat dan sebagainya. Dan jangan sampai tolabul ilmi ini, ya, semata-mata hanya i'radud dunyawiyah, mencari kehidupan dunia. Lu Allah dia janji kok, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita itu takwa kepada Allah, mengembangkan ajaran-ajaran agama yang memang agama itu agama Allah, insya Allah kehidupan kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah nyari dunianya dulu, ilmunya dulu. Maka anak-anak sekalian itu harus ingat apa namanya, cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam itu, ya, disuruh milih, kamu milih ilmu apa milih dunia? Nabi Sulaiman bukan milih dunia, tapi Nabi Sulaiman milih ilmu. Maka dengan ilmu, maka Nabi Sulaiman itu menjadi raja. Karena menjadi raja maka menjadi orang yang kaya raya. Coba kalau umpamanya Nabi Sulaiman waktu itu milih harta, ya, mungkin Nabi Sulaiman tidak menjadi raja, ya. Makanya itu, maka para santri itu, ya, kalau waktu mondok dan sekarang waktu ada di rumah itu, ya, jangan tinggalkan mutolaah, jangan tinggalkan belajar, selalu tuntut terus ilmu. Jangan kayak cak lontong, masa ilmu kok dituntut, salah apa? Bukan itu. Kita berusaha untuk mempelajari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Asali sute nomor 3, iku ayu badiro yento cepat-cepat sopo muta'alim. Cepat-cepat bitahsil ilmi, kelawan menghasilkan ilmu, sababahu ing dalam waktu mudanya muta'alim, wa awqata umrihi, lan ing dalam piro-piro waktu umurnya muta'alim. Nah, yang ketiga, jadi tata keramanya santri yang ketiga itu cepat-cepat menghasilkan ilmu itu, jangan ditunda-tunda. Jadi waktu muda itu, ya, gunakanlah untuk menuntut ilmu. Waktu yang diberikan oleh orang tuamu betul-betul kalian gunakan, ya. Orang tuamu sudah memberikan waktu mungkin 3 tahun, 6 tahun, ya. Kalian di pondok, udah tinggal mikirin belajar, maka gunakan yang sebaik-baiknya. Jangan kalian gunakan yang macam-macam. Gunakan hanya semata-mata untuk thalabul ilmi, mencari ridho Allah. Wala yaftaro, lan jangan kebujuk sapa mutalim, bihida'it taswifi, kelawan bujukan yang terus-menerus, wa ta'mili lan harap lan pengharapan. Jadi jangan termakan kebujukan. Dan kala santri waktu pulang begini ketemu kawan, yang kawannya nggak sekolah, waduh enak, orang nggak sekolah, nggak ada tugas apa-apa, ya, bebas, itu tak aman. Kalian akan mikir ke sana, bahaya, ya. Jadi harus berpikir yang positif. Saya sekarang ini sedang mencari ilmu, sedang berusaha menjadi orang yang terbaik itu. Jadi pujuan dari lingkungan, dari kawan-kawan yang bebas, ya, ini harus kalian
hati-hati menerimanya. Maka pada waktu anak-anak pertama kali masuk pesantren Al-Hikmah, Bapak pernah ceritakan ya, jadi bahwasannya kalian itu harus bisa menjadi anak elang, jangan menjadi anak ayam. Loh, apa bedanya anak ayam dengan anak elang? Anak ayam itu punya sayap, punya bulu, punya kaki, ya. Begitu juga elang punya bulu, punya sayap. Tetapi cara mendidiknya elang dengan ayam berbeda. Kalau ayam mendidik anaknya, ngajari anaknya itu, ya, itu selalu selalu dikelonin dengan sayapnya, ya. Begitu gerimis dikit, krek, anaknya kumpul semua, kemudian ditutupi dengan sayapnya, disayang-sayang. Begitu bangun tidur, ya, anak ayam dikumpulkan, ibunya cari makan, dikasih. Kemudian ada ayam yang lebih besar dari anaknya, ganggu, kemudian dikejar, diteladung, ya, dimarah-marah, gitu kan. Nah, beda dengan anak elang. Kalau anak elang itu begitu sudah pagi ditinggal pergi. Induknya nanti balik ke situ hanya ngasih makan, dilolohin kasih makan, tinggal pergi lagi, ya. Nah, kemudian kalau anak ayam begitu gerimis dipanggil suruh ngiup semua, suruh teduh semua. Kalau anak elang biarin aja. Begitu sayapnya sudah mulai tumbuh, sudah mulai latihan terbang, itu kalau anak ayam nggak diajari terbang, didiemin aja, ya. Bahkan ada anak ayam yang lebih besar datengin malah diteladung lagi kan, dimarah-marah, ya, dikejar, ya. Kemudian kalau anak elang tidak. Anak elang itu kalau udah mulai gede, dicengkeram dengan pakai kakinya, ya, kemudian dilempar, begitu mau jatuh baru diambil lagi, mau jatuh diambil, dimain-mainin, ya. Nah itu akhirnya anak elang itu bisa terbang bebas kemana-mana, tapi anak ayam nggak bisa terbang. Kenapa? Karena anak ayam memang dari kecil disayang-sayang tanpa ada pendidikan yang baik. Nah, anak elang itu kelihatannya kejam, ya. Dicengkeram, dilempar, diambil lagi, cengkeram, lempar lagi, ya. Kemudian habis itu gedenya bisa terbang kemana-mana, nyari makan sendiri. Maka tidak mustahil anak-anak santri, ya, dalam rangka mencari ilmu ini, nanti kalau di pesantren, mungkin di rumah juga susah, ya. Di rumah ini kawan-kawan mungkin pada main, kalian nggak bisa main, harus ada hafalan, harus bisa deres Quran, ibadah sholatnya juga harus diperhatikan. Salah dikit orang tua juga marah. Sementara ada anak yang bebas begitu aja, nggak pernah kena marah orang tua. Kalian jangan iri. Hakikatnya kalian sedang menjadi anak elang yang nantinya bisa terbang kemana-mana, bisa menjelajah dunia dengan sayap yang kalian miliki. Sayap ini adalah ilmu pengetahuan, ilmu, ya. Fa inna kulla sa'atin mongko setiap waktu tamurru lewat opo sa'ah min umrihi saking umurnya mutalim la badala ora ono ganti laha maring sa'ah wala iwadulan ora ono ganti anha saking sa'ah. Liru, ya, ganti sama aja. Jadi gini, jadi setiap waktu itu akan lewat, ya. Waktu sekarang kita hari Selasa jam 10.15 menit, ya. Kalau kita lewatkan untuk tidak belajar, maka kita akan lewat. Dan waktu 10.15 menit ini tidak akan terulang kembali seperti hari ini. Besok kita tidak akan bisa terulang seperti hari ini lagi. Nah, ini maksudnya waktu itu akan berjalan terus saja, ya, akan berjalan dan berjalan, tidak akan ada gantinya lagi. Bahkan ada satu cerita, itu dalam kitab Daqaiq, ya, itu orang kalau sudah di alam kubur itu nangis, didatangin malaikat mungkar wa nakir, itu kan nangis. Kira-kira ringkas ceritanya ngomong, ya malaikat tolong saya pulangin lagi, saya balikin lagi ke alam dunia sebentar aja, saya mau ibadah yang maksimal, bahkan harta benda saya mau saya sodakohkan semua, ya. Udah tidak mungkin lagi. Laitas, seperti dalam syair dalam contoh kitab Jurumiyah, laitas sababa ya'udu yauman fahbaru bima fa'ala masibu. Jadi waktu sudah tua, tidak mungkin akan kembali menjadi muda lagi. Orang sudah di alam kubur tidak akan kembali lagi ke alam dunia. Kalau kita melewatkan waktu hari ini,
maka berarti kita ketinggalan 1 hari. Melewatkan 1 jam, kita ketinggalan 1 jam. Nah ini, maka gunakanlah waktu yang semaksimal mungkin para santri ya di dalam tolabul ini. Wa ayak to'alan yang to mutus sapa muta'alim ma ing perkara qadaro kang mampu sapa muta'alim alaihi ing atase ma minal ala iki saking pira-pira ketergantungan atau urusan asal hilati kang menyibukkan wal awa iki lan perkara kang menghalangi almaniati ya kang menghalang-halangi alma inati tegese kang menghalangi antama mitola bin saking sempurnanya mencari ilmu. Ini terus apa supaya berhasil lagi dalam telabu ini wa ayat to'ah ma qadar alimnal alaik, putuslah apa-apa yang menghalangi yang menyibukkan keberhasilan mencari ilmu. Itu maka santri harus paham begitu masuk ke pesantren tidak boleh bawa HP. Nah itu kan ayat to'ah diputus itu kan. Kesukaannya yang biasa main HP macam-macam itu diputus ya. Kenapa? Karena nanti kalian akan menjadi ketergantungan dengan HP itu. Kalau sudah ketergantungan dengan HP, apalannya males, deresnya males, apa-apa jadi males. Ini. Maka harus dipahami. Pak, HP itu kan untuk ini Pak, untuk komunikasi. Ya komunikasi seminggu sekali aja palingan ya. Seminggu sekali, tapi mainan yang lebih banyak. Maka di dalam kitab ini udah jelas. Wa ayyak to'ama qadaro alaihi minal alaik as-saghilati. Santri harus berani memutus segala sesuatu yang menyibukkan, menghalangi untuk mendapatkan ilmu. Udah, ikutin aja, nggak perlu bawa api, ya udah, gitu ya. Tuh. Makanya kalau anak-anak yang sudah ngaji kitab Sulamut Taufik itu kan, di situ kan main-main yang tidak ada manfaatnya kan bahaya gitu kan ya. Wal badri istihadi dan menyerahkan, wal badri dan menyerahkan jerih payah. Wa quwatil jiddi lan kuatnya sungguh-sungguh fitah sili ing dalam menghasilkan. Artinya harus serius. Belajar ilmu serius ya. Tuangkan jerih payahmu ya. Tampakkan jerih payahmu. Makanya santri itu ya bukan hanya sekedar ngapal, baca itu tidak, tapi berdoa. Berdoa juga. Ya contoh seperti sekarang ini santri belajar di rumah. Ya, santri sekarang belajarnya di rumah. Bukan berarti nggak belajar, bukan berarti libur, belajar di rumah. Karena situasi sekarang yang seperti ini adanya corona. Nah, seorang santri itu jangan berpikir, Pak, corona itu kan penyakit, Pak. Penyakit itu datangnya dari Allah. Kalau datangnya dari Allah, nanti kan Allah yang menyembuhkan. Ngapain kita harus takut? Bukan begitu. Ikhtiar itu wajib. Ya, ini nyimpang dikit. Jadi kita ikhtiar. Kalian dipulangkan, ini dalam rangka ikhtiar memutus mata rantai ketular corona. Ini dalam rangka itu sebenarnya. Makanya jangan ngeluyur-ngeluyur di rumah ya. Selama dipulangkan dari pesantren itu bukan berarti bebas keluyuran, jangan keluyuran. Karena tujuan dipulangkan itu dalam rangka untuk memutus mata rantai tertularnya penyakit corona. Ini salah satu ikhtiar ya. Nah, kalian ikhtiar ini harus dibarengi dengan doa. Makanya para santri, tolong setiap selesai sholat 5 waktu, baca sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Itu dibaca 5 kali setiap ba'da sholat. Ditambah lagi baca 3 kali li khamsatun udfi biha kharul waba al khatimah al mustafa wal murtado wabnahuma wal fatimah. Itu 3 kali. Tambah lagi ayat kursi 3 kali. Jadi jangan lupa ini ikhtiar anak santri ya. Jadi kalian dipulangkan, ini merupakan satu ikhtiar ya. Kemudian barengi dengan doa, ikhtiar dunia namanya. Ikhtiar dunia, kalian mutus mata rantai. Ikhtiar langit, mohon kepada Allah. Ya tadi itu, dengan membaca sholawat tibil qulub 3 kali.
kemudian membaca li khamsatun 3 kali, maaf, tibil kulubnya 5 kali, ya, tibil kulub 5 kali, li khamsatunnya 3 kali, ayat kursi 3 kali. Karena di beberapa daerah ini sholatnya mungkin nggak boleh ke masjid, mungkin daerah-daerah tertentu yang memang akan membahayakan tertular, biasanya sholatnya suruh di rumah. Ya kalau mau di rumah, ya, atau mungkin di musola imamnya yang memang memahami tentang masalah kunut, ya silakan ditambah dengan kunut nazilah. Jadi 5 waktu ditambah dengan kunut nazilah. Itulah rangka apa? Rangka upaya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya jiddin, sungguh-sungguh. Karena kalau situasi nanti begini terus, ya kita repot nanti belajarnya mau gimana, gitu ya. Ini di anak-anak, apalagi anak-anak santri yang umurnya masih di bawah 18 tahun, ya rata-rata di bawah 18 tahun, insya Allah masih bersih, masih suci, dosanya masih sedikit, maka tolong bantu negara kita ini dengan membaca doa tidil kulub li khamsatun, kemudian ditambah lagi dengan ayat kursi. Nah itu. Nah, supaya cerdas lagi, ya ini anak-anak sering ini sekalian wakutil jiddi fi tahsil, ya, dengan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka menghasilkan ilmu. Kebiasaan anak-anak waktu di pesantren Al-Hikmah, ba'da subuh hari Jumat, itu anak-anak diwajibkan membaca surah Al-Kahfi. Itu salah satunya waktu Bapak ngaji di pesantren dulu, ya, salah satunya membaca surah Al-Kahfi itu dalam rangka untuk membuka tabir kecerdasan kita, ya. Maka anak-anak baca ya, Jumat itu pada subuh atau pokoknya selama masih dalam hari Jumat, ya, dari mulai subuh sampai dengan asar hari Jumat, ya. Kalau sudah selesai asar nggak boleh, asar itu baca surah Kahfi. Nggak sempat pagi, agak siang atau sore, ya. Kemudian kalau ba'da maghrib, ya dibaca Yasin. Di samping ayat surah-surah yang lain, tapi Yasin juga dibaca lagi. Situasi sekarang ini kan, sekarang. Kemudian nanti ba'da Isya membaca Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca pada sholat Isya, yaitu surah Tabarok juz 29. Upaya, karena anak santri ini hatinya masih pada bersih-bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita ini harus dalam rangka mendapat kehasilan ilmu itu dengan sungguh-sungguh? Fa innaha, maka sesungguhnya al-alaik iku qawati at-tori kita alumi, beberapa perkara kang memutus jalannya belajar. Nah tadi itu. Jadi kalau nanti hal-hal yang merepotkan, hal-hal yang menyibukkan itu dilaksanakan semua, itu akan memutus kalian berhasil untuk thalabul ilmi. Ar-Rabi'u te nomor 4 iku ayak na'a yen to nrimo sapa mutalim minal kuti saking makanan walibasi lan pakaian bima kelawan perkara tayassaro yang jadi mudah apa mah. Ini yang keempat, seorang santri ayak na'a min kuti walibasi bima tayassaro. Jadi santri itu harus nerimo, ya. Jadi santri itu harus nerima minal kuti dari makanan. Makanannya udahlah, makanan yang sederhana, yang penting ada gizinya. Nggak usah makan yang aneh-aneh, ya. Bahkan kalau saya baca geografi Al-Maghfurlah bagi Abdul Karim, pendiri pesantren Lirboyo, beliau itu suatu ketika ingin makan tempe. Baru terlaksana itu 3 tahun sesudah itu. Beliau makan tempe itu sesudah dia tidak pingin makan tempe. Pada waktu dia pingin makan tempe, nggak mau makan. Begitu sudah tidak pingin makan, baru makan. Ini maksudnya begini anak-anak, kita itu jangan ngikutin nafsu. Ya, ngikutin nafsu, ada ini beli. Kita harus prihatin. Prihatin itu perihnya batin. Mau pingin ini, beli ini, duit ada, tapi janganlah. Apalah gitu kan ya. Ini jangan jajan terus ya, sampai kerjanya mah jajan aja ini. Padahal ketentuan di sini ayak na'a minal kuti, nerima dari makanan yang sederhana, walibasi dan pakaian. Waktu mondok pakaiannya sederhana, makanya nggak boleh
Di pondok itu pakai baju yang mahal-mahal, sepatu yang mahal, dan menunjukkan kekayaannya. Sama Bapak waktu mondok dulu ingat lurah pondok itu ngomongnya pada waktu bulan Syawal, Bapak masih ingat betul itu ya. Jadi anak jenderal, anak kopral di pondok adalah sama saja. Tidak ada anak jenderal, tidak ada anak kopral. Maksudnya apa? Di pesantren semua santri adalah sama. Kenapa? Santri semuanya adalah dalam rangka thalabul ilmi semua. Tidak ada strata sosial. Oh, ini anak orang kaya, ini anak orang miskin, tidak ada, sama semua. Ya, sama semua. Walibasi pakaian bima tayasaro yang mudah. Fabi sobri moko kelawan sabar ala adnal aisi ingatasi lebih rendah-rendahnya penghidupan. Yanalu kang memperoleh sapa mutalim saat al ilmi ing keluasan ilmu wajam samlin lan mengumpulkan pisah-pisahnya hati wajam samlil qalbi lan mengumpulkan pisah-pisahnya hati min mutafarriqati saking piro-piro pecahan atau perpisahan min mutafarriqatil amali saking piro-piro pecahnya atau pisah-pisahnya angan-angan wa tafajjaro lan mengalir fihi ing dalem al-qalbu opo yana biul hukmi piro-piro sumbernya hikmah sabar ya. Santri fabi sobri sabar dengan kehidupan yang rendah, memang begitu ya. Makanya kalau ada yang puasa di pesantren itu bukan gede-gedean uang jajan. Di pesantren itu bagaimana berlomba-lomba untuk riyadhah. Riyadhah itu artinya untuk apa? Bukan riyadhah. Riyadhah itu kan olahraga, mengolah jiwa. Ya, untuk berhati-hati. Bahkan makan itu diatur, jangan terlalu banyak. Kalau nanti belajar taklim mutalim kan gitu. Orang yang banyak makan biasanya akan banyak minum. Orang yang banyak minum, banyak makan, banyak minum, banyak dahak. Orang yang banyak dahak biasanya banyak ngantuk. Orang yang banyak ngantuk pasti jarang belajar. Orang nggak mau belajar biasanya bodoh. Berarti kesimpulannya orang banyak makan, banyak minum, itu bisa menyebabkan bodoh. Maka di pesantren diajarkan untuk namanya riyadhah. Namanya prihatin, ya, perihnya batin. Kita punya, tapi kita nggak usah beli. Ini. Kemudian hati yang macam-macam itu, ya angan-angan yang aneh-aneh, itu dihilangkan dulu. Satu tujuan yang fokus, supaya kita mendapatkan sumber hikmah. Nah, anak sekalian, mungkin pertemuan pada pagi hari ini, kita baru dapat setengah halaman, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak sekalian, bagi kita semua, dalam rangka thalabul ilmi, karena bagaimana juga ilmu yang kita gali, ilmu yang sedang kalian kaji, itu harus menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, sehingga kalian bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekarang aja, tetapi di masa-masa akan datang, dalam rangka untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.